realita dalam Allah menurut Jensen adalah percakapan, divine discourse. Nah, ternyata dalam Calvin juga ada kemiripan, di mana Calvin word and spirit as the very essence of God. Esensi Allah adalah perkataan, firman, dan roh. Jadi doktrin Tritunggalnya Calvin gitu ya, kita lihat enggak 100% sama dengan tradisi barat nih yang mulai dari 1 terus kemudian 3. Tapi juga bisa melihat pengaruh daripada bapak-bapak Kapadokian dari 3 ada ke 1 gitu. Bahasa yang Calvin pakai gitu ya, bahwa esensi Allah itu simple, bukan single. Dia pakai istilah integral perfection. Itu menariknya Calvin gitu ya. Ada satu kehangatan di mana teologi itu bukan satu yang abstrak, yang dingin, tapi dikaitkan dengan hidup, kesalehan. Pendeta Dr. Audi Santoso. Selamat siang Pak Audi. Selamat siang, Pendeta Jimmy. Pak Audi, saya ingat dalam beberapa waktu terakhir Pak Audi akan diminta pergi ke Grand Rapids sebagai fellow researcher dari apa? Ya, dari Henry Mitter Center. Sebelum ke situ mungkin fellow researcher itu apa ya? Itu basically kebijakan dari Calvin University, di mana mereka yang mungkin memberikan semacam allowance itu untuk pergi dan studi riset di sana, karena memang mereka memiliki resource tentang studi akan Calvin. Basically ke sana karena akan dalami Calvin gitu ya? Iya, betul. Jadi memang mereka punya koleksi Calvin yang boleh dikatakan terlengkap di Amerika ya. Karena Calvin kan berasal dari Eropa, tapi ya pengaruhnya sampai ke Amerika dan mereka kumpulkan di sana. Nah, terus apa yang bikin Pak Audi tertarik dalami Calvin? Nah, ini menarik karena waktu saya tulis disertasi saya, awalnya itu menulis tentang Robert Jensen. Terus memakai Calvin ya sebagai standarnya gitu ya, maksudnya dalam pemikiran tradisi reform. Tapi dalam perjalanannya waktu belajar, terus ternyata ya banyak hal dari Calvin yang kita pikir sudah tahu, ternyata belum. Nah, itu ternyata ya sangat memperkaya sekali akan studi teologi kita. Maksudnya yang Pak Audi pikir udah tahu tapi belum, itu kayak apa? Kalau Pak Audi aja baru tahu, apalagi kita. Misalnya Calvin itu kan dianggap sebagai teolog yang sangat tidak memikirkan hal yang di luar sepatutnya gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak dinyatakan oleh Allah, misalnya itu kan hal-hal yang ya tersembunyi gitu ya. Bagi Calvin itu ya kita akan masuk ke dalam satu labirin sifatnya. Jadi hal-hal yang Tuhan nyatakan saja gitu yang sebenarnya ya kita perlu pelajari dan selidiki. Ya, tapi bukan berarti Calvin juga tidak menuliskan akan hal-hal seperti itu, tapi itu tempatnya mungkin minor gitu ya, sedikit sekali. Justru hal itu yang Pak Audi mau gali gitu atau? Iya, jadi itu juga kan dari Robert Jensen yang dia lebih memikirkan doktrin Allah Tritunggal. Akhirnya ya saya coba dalami dan pikirkan apa sih yang Calvin mengerti tentang doktrin Allah Tritunggal gitu kan. Dan akhirnya menemukan realita dalam Allah menurut Jensen adalah percakapan, divine conversation gitu ya. Divine discourse, percakapan ilahi. Nah, ternyata dalam Calvin juga ada kemiripan, di mana Calvin ya satu kalimat itu katakan word and spirit as the very essence of God. Esensi Allah adalah perkataan, firman, dan roh. Yang kita bisa mengerti ya sebagai divine discourse juga sebenarnya, divine conversation. Nah, itu yang akhirnya satu ya temuan yang mungkin orang-orang lalu gitu ya kurang menyoroti bagian tersebut. Ada karya khusus dari Calvin tentang ini atau Pak Audi harus cari satu-satu dari semua tulisan dia? Iya, surprisingly ternyata itu udah ada dalam buku institut. Oh, iya. Oke. Iya, Oh, bagian kita tentang nggak doktrin sadar ya. Allah. Kita terlalu cepat bacanya, mungkin lewat begitu aja. Iya, ya kembali karena Calvin dianggap sebagai teolog yang non-spekulatif. Tritunggal lebih ke arah agak spekulasinya gitu atau gimana? Iya, jadi kalau Tritunggal sendiri mungkin lebih penciptaannya, karyanya, itu kan yang lebih nampak jelas dinyatakan bagi kita gitu ya. Tapi Allah di dalam dirinya sendiri mungkin sesuatu yang ya kalau kita pikirkan ya kita bisa tersesat. Karena kita ya terbatas gitu kan, kita nggak mungkin bisa memahami Allah sepenuhnya. Terus kalau ide tadi ya maksudnya ternyata Allah Tritunggal bisa dilihat lebih ke conversation gitu. Berarti harusnya ada banyak aspek praktis bisa ditarik dari situ ya? Di sini berarti ya saya gabungkan ya pemikiran dari Jensen dan juga dari Calvin.
Jadi dari teologi Lutheran kan ya melihat ciptaan sendiri sebagai satu percakapan sifatnya. Dari perspektif Allah berfirman, terus ada ketaatan, bentuk ketaatan, sehingga ya bumi terbentuk, terus kemudian nanti ada pemisahan-pemisahan. Jadi terlihat sebagai satu conversation juga sebenarnya. Dan ya itu merupakan satu kesinambungan sebenarnya gitu ya, kalau kita pikirkan apa yang terjadi dalam diri Allah, opera ad intra, dengan apa yang Allah kerjakan dalam penciptaan dan juga penebusan memakai agen yang sama, firman dan roh. Jadi dalam keseluruhan keseharian kita gitu ya apa yang kita lakukan waktu kita bersaksi, ya pun juga adalah bukan sekedar perkataan manusia saja gitu. Selama itu ya mengacu pada kebenaran yang memang Tuhan sudah nyatakan, ya maka itu menjadi satu pemberitaan firman dan disertai dengan roh yang bekerja. Lalu rencana ke depan untuk di Henry Meter itu nanti akan dalami ini juga atau ada tema lain yang... Ya, saya mau dalami juga doktrin Tritunggal. Dan ironis gitu ya, maksudnya kekristenan sudah 2000 lebih tahun gitu. Tapi ya formulasi Allah Tritunggal sendiri masih bermasalah dan yang kita tahu dalam formulasi baptisan gitu. Sehingga kadang-kadang dengan formulasi yang salah ya kita harus ya membaptis ulang kembali dalam pemahaman yang benar. Nah, saya rasa dari sana gitu ya, terus melihat kaitan dengan doktrin Allah Tritunggal. Ya, saya mau mengeksplor pemikiran Calvin, khususnya ya formulasi tentang Allah Bapa memperanakan anak, terus kemudian Roh Kudus yang keluar daripada Bapa dan Anak. Bagaimana peran daripada Roh Kudus sebenarnya dalam opera ad intra? Somehow kurang mendapatkan peran lebih gitu kan dalam tradisi baik ya Barat ataupun Timur. Formulasi yang salah misalnya bagaimana, Pak? Ya misalnya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terus ditambahkan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada hal yang Pak Udi pernah sebut juga bahwa Calvin juga banyak dipengaruhi oleh teolog dari Ortodoks Timur ya, maksudnya dari mungkin Bapak Kapadokia gitu atau apa? Jadi doktrin Tritunggalnya Calvin gitu ya, kita lihat nggak 100% sama dengan tradisi Barat nih, yang mulai dari 1 terus kemudian 3. Tapi juga bisa melihat pengaruh daripada Bapak-Bapak Kapadokian dari 3 ada ke 1 gitu. Biasanya problem daripada 3 ke 1 itu gitu ya, itu ya berusaha menjelaskan bagaimana ya Allah pada akhirnya ya 1 gitu kan, tunggal. Dan ya bahasa yang Calvin pakai gitu ya, bahwa esensi Allah itu simple, bukan single gitu, yang saya temukan juga. Jadi esensi Allah itu dia pakai istilah lagi menjelaskan simple itu satu itu apa? Dia pakai istilah integral perfection. Ada kesempurnaan yang sejati yang satu tersebut itu. Jadi nggak cuma sekedar single saja gitu. Gitu. Simple bukan single. Simple bukan Sangat single. menarik. Ya. Ada masalah nggak dengan misalnya perbedaan pengertian tentang Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak kalau dari tradisi Barat? Apa Calvin ambil itu juga atau? Iya, Calvin nggak terlalu mengeksplor secara formulasi sih memang. Kembali ya, itu bukan bagian yang dia pengen telusuri lebih jauh gitu ya, lebih mendalam. Tapi Calvin sendiri mungkin agak mengkritisi misalnya formulasi daripada Nicene Creed, pengakuan iman Nicea, tapi bukan dia tidak setuju dengan konten isinya, tapi dalam pembahasannya saja gitu. Jadi yang saya lihat ya coba ya menemukan formulasi yang lebih tepat gitu ya, berdasarkan ya pemikiran teologinya Calvin. Aplikasi praktisnya kira-kira di mana? Misalnya contoh kalau saya ngerti ini, ada hal apa yang kayaknya sepertinya bisa jadi baru dalam hidup saya begitu, dalam keseharian. Itu mungkin bisa dikaitkan nantinya ya. Tapi kalau dalam diri Allah Tritunggal sendiri gitu ya, pengenalan kita akan Allah pasti bahkan lebih bertambah gitu kan, lebih tepat, lebih kaya, dan itu saya rasa ya sudah menjadi satu bagian yang memang cicipan yang Tuhan berikan bagi kita di dunia ini. Dan kembali pengenalan kita akan Allah kan juga bukan pengenalan yang sekedar pengetahuan saja, tapi ya kita berjalan. Dan saya rasa itu ya poin penting daripada Calvin juga gitu ya, bahwa ya kita ini sebenarnya hanya sebagai pilgrim saja yang pengembara sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Dia sangat kaitkan antara mengenal Tuhan dengan hidup yang sejati sebenarnya. Maksudnya itulah hidup kita mengenal Tuhan dengan benar. Iya, iya. Itu menariknya Calvin itu ya. Ada satu kehangatan di mana teologi itu bukan sesuatu yang abstrak, yang dingin, tapi dikaitkan dengan hidup, kesalehan gitu kan. Itu yang dia ingin tekankan sekali gitu. Saya pikir ini juga poin yang bisa jadi sangat kurang loh di dalam pengertian orang awam di gereja gitu. Karena kan biasanya cuma 2 aspek gitu, entah itu doktrin abstrak atau bisa aplikatif ada perbuatan gitu. Tapi aspek hangat seperti ini sebenarnya sangat perlu untuk digali ya. Makanya waktu kita belajar teolog-teolog, saya rasa perlu tahu juga
pelajari konteks hidupnya ya. Maksudnya struggle mereka apa, sehingga akhirnya teologi yang keluar itu juga nggak out of the blue gitu kan, dari muncul tiba-tiba, tapi keluar dari konteks pergumulannya mereka, dan itu yang ya dia buat satu hal yang indah sebenarnya. Pergumulan Calvin apa, Pak? Banyak ya? Pergumulan Calvin, ya dia kan memang seorang yang pengennya awalnya studi saja gitu ya, menjadi scholar gitu. Tapi karena Tuhan pimpin dan dia terima itu sebagai panggilan Tuhan untuk boleh melayani, melakukan pekerjaan reformasi, menggembalakan, bahkan pada akhirnya sempat diusir gitu kan dari kota Jenewa, dan dia sebenarnya nggak mau gitu untuk balik lagi gitu. Tapi ya gereja Tuhan di Jenewa itu membutuhkan, kalau tidak itu kota itu atau ya kota city state itu kan waktu itu akan menjadi ya Roma Katolik lagi. Sehingga akhirnya ya dia terjun dan dia terus berada di sana menggembalakan sampai seumur hidupnya sampai meninggal. Dan ya itu juga bukan suatu pekerjaan yang gampang gitu ya, karena juga ada influx pendatang kaum refugee yang dari Prancis juga gitu kan, yang datang sana. Nah, itu ya sesuatu yang kembali harus dihandle. Selain research, Pak Audi juga mengajar tentang teologi Calvin ya? Oh iya, semester ini saya ada mengajar teologi Calvin. Dan ya poin-poin tadi gitu ya, tentang konteks hidupnya, itu juga saya coba munculkan gitu. Untuk melihat teologi itu bukan sesuatu yang ya hanya sekedar tulisan yang sudah tersistematis seperti itu gitu ya. Yang menarik juga waktu ya melihat buku institut, itu juga bukan sekedar susunan teologi sistematika gitu. Jadi orang juga katakan ya Calvin bukan menulis teologi sistematika dalam Institute of Christian Religion. Tapi banyak polemik-polemik gitu ya sebenarnya. Dia dengan Servetus, dia dengan Andreas Osiander, dia dengan yang lain-lain gitu ya. Itu dimasukkan di sana gitu. Tentang free will, tentang righteousness. Bahkan yang menarik juga adalah Andreas Osiander, dia sendiri sudah meninggal 1552. Edisi terakhir Calvin itu 1559. Jadi dia tetap masukkan setelah Osiander meninggal gitu ya. Poin perdebatan tersebut, ketidaksetujuan dia dengan Osiander itu dimasukkan di dalam institut yang edisi 1559. Jadi ada konteks hidup yang ya sebenarnya waktu kita baca gitu ya memperkaya. Tapi Osiander udah nggak bisa reply. Iya. Kalau orang belum belajar di sekolah teologi secara formal gitu, ada kemungkinan untuk mempelajari Calvin juga sendiri gitu, misalnya baca Institute of Christian Religion, atau itu level agak tinggi yang kayaknya harus ada basic dulu gitu? Calvin waktu menuliskan Institute Christian Religion, waktu edisi pertama sih, dia tuliskan sebenarnya untuk kaum awam. Ya, untuk semua orang Kristen, untuk baca gitu, untuk kemudian nanti sebagai penuntun baca kitab suci. Tapi dalam perjalanannya gitu ya, akhirnya ya ada 2 edisi, kita tahu ya. Edisi yang bahasa Latin, ada edisi yang bahasa Prancis. Nah, kayaknya dia pisahkan mulai yang edisi Prancis itu yang untuk kaum awam, edisi yang bahasa Latin itu yang untuk kaum akademian gitu ya, yang nanti jadi pastor, pendeta untuk pelajari. Dua-duanya tetap susah bagi kita ya. Sampai sekarang pun susah. Kenapa, Will? Ada problem dalam baca institusio? Iya, dulu pernah sempat baca versi Indonesianya, tapi pas coba baca yang Inggrisnya pun juga agak berat ya, sepertinya, karena nggak tahu, saya punya baca terjemahan tuh sepertinya belum Inggris yang seperti biasa gitu ya. Jadi ya perlu waktu, cuman memang sangat enjoy sih untuk bisa, kalau sudah bisa baca itu sangat enjoy. Problemnya mungkin karena dari Latin diterjemahkan ke Inggris, lalu bisa dari itu Inggris mungkin ke Indonesia baru yang versi Indonesia. Iya. Ada satu buku yang mungkin bisa membantu kali ya, Fort Lewis Battles gitu, Outlines of Institute Christian Religion. Jadi dia kayak bikin kayak summary-nya gitu ya, dalam bentuk point form gitu. Nah itu ya memberikan gambaran kira-kira chapter tersebut itu bicarakan soal apa gitu. Lalu kalau saya ingat yang pernah dikatakan Peter Lillback ya, bahwa kalau kita baca Institutes, sebenarnya Calvin berharap kita juga baca komentarnya begitu ya. Jadi Calvin tuh ya memang well-rounded sih ya. Dia kerjakan bukan cuma secara teologinya saja, tapi memang dia juga mengajar perjanjian lama. Terus dia khotbah juga perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya, yang kita tahu komentarnya hampir seluruh kitab suci gitu ya, itu dia tuliskan. Ada buku-buku yang ya tidak selesai gitu kan, atau memang dia skip. Jadi kelihatan Calvin dalam komentarnya, dia katakan dia mau tulis komentar yang jelas dan singkat gitu. Dua karakter yang dia ingin munculkan dalam komentarnya. Jadi pembahasan yang lebih mendetail gitu, dia akan mengajak membaca untuk lihat di buku institut saja. Jadi memang harus baca dua-dua ini untuk dapat big picture-nya dari apa yang ingin disampaikan Calvin. Jelas dan singkatnya. Ya. Berarti ada hal yang mungkin di sejaman dia itu belum ada atau gimana? Hal apa yang bikin dia menekankan jelas dan singkat ya, Pak? Iya, Calvin sih ada atribusikan ke orang-orang yang tulis komentar gitu kan. Misalnya Philip Melanchthon, terus Bullinger,
terus ada juga Butcher, ya. Jadi memang dia lihat 3 orang ini dia kagumi gitu ya. Tapi masing-masing ada kekuatan kelemahannya dan akhirnya ya Calvin memilih untuk buat sesuatu yang lebih singkat dan jelas. Kalau Melanchthon kan dia lebih ya model bikin teologi sistematika gitu kan, loci, komunes gitu kan, buat lokus-lokusnya gitu. Nah kalau Bullinger dia lebih commentary sifatnya, kalau Butcher penggabungan keduanya tapi cukup panjang gitu pembahasannya, sehingga ya bagian ini agak beda dengan Calvin gitu. Dan nggak mungkin selesai ya seluruh kitab suci juga gitu, kalau dengan model seperti itu. Jadi kalau mau pilih concise ya Calvin gitu, Iya. langsung to the point. Oke. Hmm. Nah di Henry Mitter Center ini sebenarnya salah satu tempat untuk dalami Calvin yang sebenarnya cukup ternama gitu Pak ya. Iya, itu yang saya belum kunjungi, jadi saya belum tahu, cuma dengar dari orang gitu kan. Gimana, apa yang terjadi, kenapa bisa akhirnya ke situ Pak? Kalau secara informasi yang pertama kali saya dengar itu dari satu profesor Lyle Birma, waktu itu memang dia lagi sabbatical di TU Apeldoorn, dia menulis buku gitu. Terus dia katakan, kalau mau belajar Calvin gitu ya coba apply, ada fellowship di Mitter Center. Gitu. Cuma waktu itu saya fokus kerjakan disertasi, jadi nggak pernah kepikiran sama sekali. Tapi waktu sudah selesai, terus ada di STT, terus waktu itu ada ya semacam kayak pembinaan gitu ya tentang jenjang profesi dosen gitu. Dan dikatakan ya salah satunya adalah kalau mendapatkan hibah penelitian. Nah jadi tiba-tiba ya saya kepikir tentang Mitter Center ini. Terus saya pikir ya mereka lagi buka saat itu. Saya coba apply. Ya, puji Tuhan sih akhirnya ya bisa diterima dari proposal yang dikirimkan itu. Oke. Jadi ya salah satu yang jadi pendorongnya ya kebutuhan untuk STT juga begitu. Iya, betul. Emang STT kita kan juga ada program studi S3 juga gitu ya, yang sudah berjalan dan itu butuh orang-orang setidaknya 2 profesor dan 3 lektor kepala. Itu yang kebutuhan minimum. Dan untuk menjadi lektor kepala kan ya, termasuk ya harus lakukan studi penelitian. Pak Audi juga mengajar ya di S3. Ya, mengajar tentang Verbum Dei. Mata kuliah apa itu? Mata kuliah sistematika tentang doktrin Alkitab sebenarnya. Jadi kembali ya, saya mau pelajari doktrin Calvin juga tentang Alkitab, terus juga tentang Robert Jenson, pandangan dia tentang Alkitab, terus kemudian bahas pergumulan dunia evangelical sekarang gitu ya, yang mungkin quite recent atau sudah berapa tahun sebelumnya juga gitu, tentang Alkitab. Dari awalnya, Pak Audi dari Singapura ya, sudah selesai studi, terus sudah kerja juga, lalu tiba-tiba belok setir ke teologi dan jadi hamba Tuhan, itu gimana Pak? Ada pemaksaan atau? Iya, saya masuk STT tahun 2009, tapi pergumulannya sebenarnya waktu baru selesai S1. Jadi waktu itu saya mau melanjutkan S2, Master of Engineering, tapi nggak bisa langsung gitu ya, harus apply dulu. Karena program sebelumnya itu sebenarnya Master of Science, tapi dibilang Master of Engineering lebih bagus gitu ya, sehingga apply ulang. Nah, waktu masa vakum tersebut gitu ya, ada speak-nya Patong, Seminar Pembinaan Iman Kristen, di Jakarta, di relay ke Singapura. Dan ada panggilan jadi hamba Tuhan, sehingga akhirnya ya saya terima panggilan saat tersebut, terus dikonseling oleh hamba Tuhan, Pendeta Romi waktu itu, dan akhirnya Pendeta Romi katakan, sebaiknya sih kamu ya nggak usah lanjutkan S2, lebih cepat selesai ikatan kerja gitu ya, karena studi di Singapura, terima tuition grant, ya lebih cepat selesai, lebih bagus, kamu lebih bisa cepat masuk STT. Jadi akhirnya saya dengarkan ya nasihat Pendeta Romi saat itu. Ada penyesalan nggak, Pak Audi? Penyesalan pasti enggak gitu ya, tapi dalam menjalani panggilan sempat terpikir gitu ya, karena waktu baca misalnya biografi Johnson gitu kan, Johnson itu kan pernah ya selesai S3 gitu kan dalam fisika gitu, terus dia pulang gitu kan, terus dalam perjalanan pulang dia lempar ijazahnya semua gitu kan ke laut gitu kan, pikir-pikir ya nggak salah juga sebenarnya untuk selesai gitu ya S2 atau mungkin sampai S3 gitu loh. Tapi saya pikir ya itu sudah pengaturan dari Tuhan sih, jadi saya terima. Nggak seru, nggak ada yang bisa dibuang ya kalau belum S3. Iya, itu menariknya sih. Awalnya saya pikir ya saya yang berkorban gitu kan. Tapi setelah selesai disertasi S3, saya baru sadar, ternyata Tuhan kasih S3 ya. Memang nggak immediate, tapi ya eventually gitu loh. Jadi Tuhan memang selalu berikan di luar daripada yang kita pikirkan gitu ya. Memang bukan ekspektasi juga waktu jadi hamba Tuhan kan. Pikir hanya untuk ya lulus terus nanti melayani di gereja. Cuma pikir seperti itu sih saat itu. Memang speak itu seminar pembuat galau ya. Pak Audi kan selain menjabat sebagai dosen, sudah mengajar kan juga di STT, setahu saya sekarang kan juga ada di bidang kemahasiswaan ya Pak Audi ya.
Bisa sharing sedikit atau mungkin kehidupan mahasiswa kalau di STTR itu bagaimana? Ataupun mungkin bisa kasih sedikit apa ya, untuk, teman-teman yang lagi bergumul mau jadi mahasiswa, mau masuk STT kita itu mungkin apa yang harus dipersiapkan? Ya mungkin boleh sharing sedikit bagian ini Pak Odi. Waktu ya menjabat tugas sebagai wakil ketua 3, banyak hal baru yang kembali saya harus pelajari sih memang. Di satu sisi ada kebutuhan mahasiswa untuk ya digembalakan, diperhatikan gitu ya. Karena seringkali kan ya kita pikir ya mereka sudah masuk menjadi mahasiswa atau sudah siap gitu ya. Tapi ya sebenarnya tetap banyak struggle-nya juga waktu sudah masuk di STT gitu. Pergaulan gitu ya. Pergaulan itu juga satu hal yang sangat penting. Karena kembali STT bukan cuma mempersiapkan secara akademik, pengetahuan gitu kan, tapi juga bagaimana diri kita itu sendiri harus kita awasi gitu ya. Kita harus jaga gitu. Ya, sehingga bagian ini satu komunitas gitu ya, itu penting sekali. Jadi saya sih sendiri sarankan kalau bisa yang sudah menikah bahkan sekalipun gitu ya, kalau bisa mungkin 1 semester gitu masuk di asrama untuk bisa ya merasakan gitu ya kehidupan ya sebagai orang yang dipanggil bersama-sama menjadi hamba Tuhan gitu. Saya tidak rencanakan sebenarnya waktu saya masuk STT gitu, tapi ya saya ambil 1 semester gitu masuk di asrama juga dan saya lihat ya bagaimana ya kehidupan di sana gitu ya. Waktu itu sudah menikah ya? Waktu itu sudah menikah, ya. Tapi istri saya masih mengajar sehingga dia sampai Desember gitu ya rencananya waktu itu di Singapura, baru nanti nyusul. Nah, jadi saya ambil kesempatan itu untuk ya masuk di asrama dan ya saya menikmati sih melihat ya rekan sekamar gitu ya yang sama-sama ya, dipanggil Tuhan, berjuang sama-sama, belajar sama-sama, doa sama-sama, terus ya, ikuti chapel yang belajar di perpus. Ya termasuk juga kerja baktinya ya, bersih-bersihnya. Iya, iya. Nah, itu bagian yang penting sebenarnya dalam hidup kita. Nah, untuk persiapan, saya rasa tiap orang bisa beda-beda gitu ya. Karena kembali tiap orang ada interest, pergumulan beda. Kalau saya sendiri waktu itu memang ada satu masa pergumul dengan filsafat gitu. Jadi waktu baca-baca buku tentang filsafat, sampai kayak tersesat juga gitu kan, secara pikiran. Nah, bersyukurnya waktu itu ketemu buku dari Francis Schaeffer. Jadi bagi saya sendiri, bukunya Francis Schaeffer itu cukup membentuk saya gitu ya. Dan menurut saya gitu ya, orang yang mau masuk ke SCT mungkin bisa coba ya baca buku mungkin ya 3 bagian. Yang pertama yang memang interest masing-masing pribadi gitu ya, pergumulannya dalam apa, misalnya sains kah, filsafat kah, atau konseling kah, atau apa gitu ya. Itu boleh coba gali lebih dalam. Terus yang kedua, yang terkait dengan kitab suci. Nah, dari sini yang saya belajari dari Martin Lloyd-Jones, ya seorang pendeta di Inggris yang kita tahu khotbahnya secara ekspositori kan. Nah, itu yang akan memberikan bekal buat kita juga gitu ya. Bagaimana nanti kita pelayanan firman bisa memahami bukan memilih topik-topik tertentu gitu kan, tapi keseluruhan daripada ayat itu perlu dikhotbahkan. Nah, yang ketiga menurut saya yang penting adalah ya baca biografi tokoh-tokoh Kristen. Karena itu yang akan membakar kita melihat ada orang yang demikian ya dipakai Tuhan, korbankan ya apa yang dia miliki untuk bisa dipakai. Ya John Sung waktu itu saya baca gitu kan. Ya saya rasa 3 hal ini gitu ya, yang mungkin ya masing-masing bisa cater menurut pribadinya sendiri gitu ya, tapi itu yang mempersiapkan nantinya. Biografi siapa yang paling pengaruhi Pak Odi? John Sung ya? Yang John Sung itu yang saya baca sih memang. Pak Odi kan selain sudah lulus ya, sudah mengajar, akhirnya kan Pak Odi mengambil keputusan untuk studi lagi lebih lanjut, studi S3. Dan studi S3-nya pun akhirnya ke luar negeri gitu ya, di Belanda setahu saya. Nah, akhirnya bagaimana yang membuat Pak Odi ini bergumul ke sana gitu ya? Pergumulannya tuh bagaimana dan akhirnya mungkin juga boleh share ke kita juga struggle-nya selama studi di sana dan semacamnya begitu. Gimana? Waktu saya lulus, kembali nggak ada pikiran gitu ya untuk studi lanjut sampai S3 gitu. Jadi kelihatan memang dari kebutuhan STT sendiri, sehingga pimpinan STT saat itu yang memutuskan ya sebaiknya saya pergi untuk studi lanjut. Ya pergumulannya ya cukup berat memang, karena pada akhirnya nggak segampang itu gitu ya, jalani studi S3 gitu. Ada meme yang menarik gitu, katakan ya orang yang lagi ngambil PhD gitu ya, orang-orang lain akan lihat, wah ini luar biasa hebat sekali orang ini. Tapi dia secara pergumulan dalam hatinya, kok saya miserable banget ya, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi sangat kontradiktif sekali gitu ya. Nah itu yang kembali juga saya rasakan sebenarnya, karena nggak gampang gitu ya untuk studi S3 tersebut. Tapi yang kalau secara pribadi ya menurut saya yang paling berat itu yang meninggalkan keluarga. Kalau saya sih ya harus pergi selama berapa bulan terus nanti balik terus kemudian pergi lagi gitu ya. Sehingga harus meninggalkan keluarga dan ya ada 3 tahun boleh dikatakan gitu ya. Momen perayaan ulang tahun itu harus dirayakan seorang diri gitu. Ya nggak bisa merayakan sama keluarga gitu yang lagi ulang tahun.
Kayak kue kecil lilin tiup sendiri. Donat. Quite miserable. Tapi iya kembali ya, ini ajaibnya Tuhan. Di akhir studi saya Tuhan kasih yang anak-anak yang kedua gitu ya. Dan itu tambahan bonus yang dari Tuhan juga. Ada kesulitan apa lagi selain ulang tahun sendiri? Iya, kalau studi S3 itu lebih belajar mandiri ya. Jadi benar-benar harus baca, kritisi dan ya bisa berpikir secara objektif juga gitu ya, kan posisinya kita. Ya bahkan tradisi yang mungkin kita anggap sudah benar, tepat gitu yang kita percaya. Jadi salah satu promotor saya gitu ya, co-promotor, dia katakan ya kita harus mengkritik Calvin juga sebenarnya. Karena sekalipun Calvin adalah seorang kudus gitu ya, is a saint, tapi teologinya bukanlah teologi yang kudus gitu. Pasti ada salahnya juga gitu. Dan saat itu satu pembelajaran yang baik gitu ya untuk kita mengkritisi. Kita pun pasti banyak kelemahan dalam teologi kita gitu. Ya, ada satu perkataan yang benar gitu dari co-promotor saya, Kees van der Kooi. Dia bilang, kalau orang mau berhasil dalam S3 gitu ya, keluarga dia itu pertama tidak boleh terlalu bahagia. Yang kedua, tidak boleh terlalu banyak cekcok. Jadi sedang tengah-tengah aja gitu, yang serang-serang aja. Dan ya bersyukur sih, maksudnya keluarga saya mungkin yang model seperti itu gitu ya, bisa selesai. Terlalu bahagia lagi jadi menyeret jauh dari studi ya. Iya. Untuk berarti di sana tuh kalau tadi Pak Audi bilang lebih banyak disiplin gitu ya, maksudnya disiplin secara pribadi gitu ya. Karena setahu saya tuh juga studi S3 tuh nggak ada jangka waktunya gitu ya. Mau yang lama sampai 7 tahun juga ada, tapi mau yang cepat sampai 3 sampai 4 tahun itu juga ada gitu ya. Itu akhirnya gimana ya Pak Audi bisa persiapkan itu sampai akhirnya bisa benar-benar selesai? Iya, saya nggak bilang saya model yang terbaik kali ya. Karena kembali bisa juga waktu studi itu bakal sangat memforsir diri kita gitu ya. Nah itu juga nggak bagus sebenarnya. Ada masa-masa gitu ya, di mana kayak pundak saya juga kram sekali. Mungkin karena memang terlalu lama di depan komputer gitu kan, posisi yang sama gitu. Itu kurang baik juga sebenarnya. Di sana tapi kembali ya belajar manage waktu ya. Work and life balance gitu kan. Memang di satu sisi ya jauh dari keluarga itu satu kesusahan, tapi juga ada keuntungan juga gitu ya dalam studi gitu. Ya, tapi waktu di Belanda misalnya harus naik sepeda gitu kan atau jalan kaki gitu. Jadi kesempatan berolahraga dan dipaksa juga sebenarnya itu lebih memungkinkan gitu dan membuat ya kondisi lebih baik gitu. Saya masih ingat ya kalau setiap kali berangkat ke sana terus mulai naik sepeda lagi gitu ya. Wah ini kaki kok berat banget gitu ya. Langsung pegel-pegel gitu. Tapi mendekati mau pulang balik ke Jakarta, wah ini kaki hebat banget nih ototnya. Jakarta melemahkan ya Pak. Kalau tadi sempat ada perkataan Pak Audi kalau salah satu tugas Pak Audi meskipun sebenarnya bukan di tugas sebagai wakil rektor ya, yaitu ya kadang-kadang harus mengkonseling mahasiswa gitu. Problem-problem umum apa sih yang biasanya akan dihadapi mahasiswa di asrama atau di sekolah teologi? Dalam konseling sih. Ini saya belajar dari pendeta Ivan juga, pendeta Ivan Kristiono. Jadi beliau katakan ya kalau bisa jangan pas ada masalah gitu ya baru panggil mahasiswa tersebut itu. Karena kalau tidak kita langsung mikir mahasiswa tersebut mahasiswa bermasalah gitu. Tapi ya sebelum itu gitu untuk kenal bicara gitu kan. Jadi yang saya coba lakukan ya coba panggil mereka, tahu hidup mereka, pergumulan mereka, latar belakang mereka. Jadi nggak spesifik untuk langsung ya tahu problem yang mereka hadapi. Syukur sini udah ada ya ibu asrama juga gitu ya, bapak asrama kita masih ya coba cari juga. Tapi terus kemudian ya melalui mereka yang memantau di asrama itu, ya mereka bisa lebih tahu gitu ya pergaulan yang satu dengan yang lain gitu kan. Karena pada akhirnya ya kita punya peraturan, misalnya tahun pertama yang masuk ya belum boleh untuk punya relasi pacaran terlebih dahulu gitu. Ya kembali ya supaya lebih baik gitu ya. Kalau udah pacaran sebelum masuk bagaimana? Dilaporkan saja, diberitahukan. Lain kasus ya? Iya, beda kasus. Ya. Dilaporkan. Ya, tapi ada kasus-kasus seperti itu juga gitu ya. Sudah pacaran, terus waktu masuk STT, terus kemudian diputusin, patah hati gitu. Itu berat juga sebenarnya bagi mereka. Iya, iya. Jadi itu, ada bagian peraturan itu gitu. Terus, sorry diklarifikasi sedikit Pak. Iya. Maksudnya masuk asrama terus putus itu bukan karena asrama yang suruh putus kan? Bukan. Oke, jadi lega. Iya, bukan karena masuk STT terus jadi putus ya. Ya mungkin yang wanita kali ya, perlu pertimbangkan kapan menikah, waktu yang tepat untuk menikah gitu ya. Jangan sampai waktu mungkin masih studi, terus tinggal menyelesaikan tugas akhir, entah skripsi atau tesis, terus akhirnya sudah buru menikah, punya anak, mungkin agak sulit nantinya menyelesaikan studi. Sayang tinggal sedikit ya? Tinggal sedikit. Ya.
Kalau udah lulus baru di konseling masih bisa nggak? Jangan-jangan yang lulus tambah banyak masalah. Oke, balik ke studi lagi Pak Udi. Kalau kebiasaan studi di Singapura atau di Belanda juga, itu pasti kan secara budaya beda jauh dengan, mungkin nggak tahu jauh atau nggak Pak Udi lebih tahu, beda dengan suasana di Indonesia ya. Hal apa sih yang kayaknya orang di sini perlu improve gitu untuk gaya hidup studi yang lebih baik gitu? Kalau saya lihat misalnya di Singapura atau di Belanda gitu ya, mereka punya agenda kali ya. Mungkin agenda perencanaan itu lebih jelas gitu. Saya sendiri ya memang kita masing-masing ada gitu ya. Tapi yang menarik di Belanda itu ya mereka kayak punya agenda kecil gitu ya untuk di saku, masuk ke saku gitu. Jadi tinggal bisa dicatat gitu untuk appointment atau apa gitu yang penting-penting. Jadi kayaknya udah memang terarah gitu di satu sisi. Terus di sisi yang lain juga hal yang baik kita bisa pelajari gitu ya. Ya mereka kerja benar-benar kayak tepat gitu ya. Pas waktunya kerja ya memang kerja gitu ya. Terus waktu pulang gitu ya sama keluarga gitu kan. Ataupun pas weekend gitu, mereka juga ya nggak pegang, nggak sentuh gitu. Dan tetap pada akhirnya produktif hasilnya. Nah, saya rasa itu bagian yang kita bisa tetap pelajari gitu ya. Bagaimana bisa benar-benar fokus alokasikan waktu untuk hal tersebut dan akhirnya menghasilkan produktif. Ada tips untuk baca buku nggak Pak? Misalnya baca buku level PhD dari Belanda tuh kayak gimana? Nggak ada loh sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya baca aja gitu. Atau ada tips misalnya baca paragraf pertama dari kalimat pertama dari satu paragraf atau gimana gitu? Enggak, kalau baca tetap baca gitu ya. Maksudnya pada akhirnya reading itu kan bukan cuma sekali gitu ya, tapi ya perlu kadang-kadang berkali-kali untuk ngerti gitu. Ya mungkin tentang Calvin sendiri gitu ya. Ada bagian Calvin yang kayak agak sulit menentukan posisi dia dengan Osiander tadi. Jadi bagian yang tentang righteousness tersebut gitu. Sehingga pada akhirnya ya kita mungkin pakai stabilo itu lebih bagus kali ya. Jadi bagaimana Calvin menjelaskan posisinya dia gitu. Mungkin pakai stabilo warna hijau gitu. Terus posisi lawannya pakai stabilo warna apa lagi gitu ya. Terus yang common bagaimana. Nah dengan cara itu ya mungkin bisa lebih jelas gitu ya. Karena kalau tidak ya kita bisa lost juga sebenarnya. Apalagi dia panjang gitu kan, ada beberapa bagian. Jadi nggak ada tips baca cepat ya, bacanya harus sabar, berulang. Iya, bagian baca cepatnya nggak mungkin ya menurut saya. Tapi baca secara topikal itu masih memungkinkan. Jadi kadang-kadang di buku itu di belakang kan ada indeks gitu kan. Indeks mau pelajari tentang apa gitu, tentang Kristus dalam jabatannya misalnya. Nah, jadi dengan indeks tersebut ya kita langsung di-refer ke halaman mana. Interest research Pak Audi selain Calvin akan kemana lagi? Udah ada kepikiran? Saat ini belum ya, jadi ya masih menjajaki gitu. Tapi yang dari Calvin sendiri, saya lihat ya dia akan mengkaitkan doktrin dengan kehidupan, ya kehidupan rohani gitu ya, spiritual formation gitu. Itu satu bagian yang kembali kita harus garap. Jangan serta-merta berpikir orang dilahir barukan gitu ya, oleh Roh Kudus, terus kemudian dia langsung jadi orang Kristen yang bakal mature dengan dirinya sendiri gitu. Calvin sendiri lihat cukup realistis melihat itu gitu ya. Jadi makanya dia tempatkan doktrin ya pengudusan, sanctification, the life of Christian man gitu kan, meditation on the future life, itu cukup banyak di bagian awal sebelum justification. Jadi Calvin memberikan perhatian khusus di sana gitu. Dan menurut saya ya kita perlu ya garap juga sebenarnya spiritual formation yang model seperti Calvin gitu ya. Ya, saya tertarik tanya itu karena saya ingat Pak Audi pernah bahas di salah satu sesi NRIC mungkin atau apa, saya agak lupa acaranya. Cuma Pak Audi bahas tentang revolusi dalam ibadah, dan reformasi sebenarnya adalah satu bentuk revolusi dalam ibadah juga ya. Reformasi itu memang ya kita boleh katakan revolusi juga sebenarnya. Revolusi dalam ibadah gitu. Kalau sebelumnya kan memang zaman medieval gitu ya, tidak pakai bahasa sehari-hari gitu kan. Ya pengaruh daripada reformasi, daripada Martin Luther, terus Calvin juga, ya pakai bahasa Alkitab yang dikhotbahkan dalam bahasa sehari-hari. Ya, aspek pendengarkan firman tersebut gitu ya, itu aspek yang benar-benar sangat formatif, yang utama memang dalam ya pembentukan spiritualitas rohani, bukan saja secara pribadi tapi ya secara bersama-sama gitu kan, dalam konteks gereja. Kalau dalam konteks sekarang apa yang perlu kita ingat ya Pak dalam hal ini? Maksudnya mempertahankan ibadah yang limpah tapi baik dan sungguh-sungguh diperkenan Tuhan begitu. Apa yang kita bisa pelajari dari reformasi mungkin atau dari Satu hal yang mungkin belum tercapai ya, yang cita-cita daripada Calvin itu untuk melakukan perjamuan kudus setiap minggu. setiap minggu? Setiap minggu. Nah kalau pikir-pikir gitu ya menarik ibadah daripada orang Kristen. Karena kan ada kelanjutan sebenarnya kan dengan ibadah di perjanjian lama kan. Nah ibadah perjanjian lama bagaimana orang Israel beribadah?
ya mereka persembahkan korban, terus ada pestanya juga kan, ada makan dan minumnya kan. Nah, dalam konsep ibadah kita, bagaimana kita berpikir tentang makan dan minum waktu ibadah? Mungkin apa akan pikir, wah ini orang Kristen apa kurang terdidik gitu ya, makan dan minum waktu ibadah, Betul. itu korban. Kayak nonton film atau apa, di movie gitu kan, bioskop. Tapi perjamuan kudus itu ya kan makan dan minum sebenarnya dalam ibadah gitu. Itu bagian yang kayaknya unimaginable bagi orang-orang yang ya tidak beribadah pada Allah yang sejati gitu ya. Tapi dalam aspek kekristenan itu kaya gitu. Jadi bukan cuma sense of hearing-nya saja gitu ya. Tapi ya melihat, mencicipi, menyentuh gitu kan, merasakan juga gitu. Jadi seluruh aspek tersebut itu kayak hadir dan ya kita benar-benar bisa menikmati Tuhan yang memang menyatakan ada penyertaan Tuhan dalam memberikan anugerahnya gitu ya. Dalam Calvin punya pemikiran itu roh gitu ya, roh Kristus yang mempersatukan kita dengan tubuh Kristus yang ada di sorga. Ini dalam perjamuan kudus itu. Tapi menarik ya, maksudnya Calvin ingin itu terjadi tapi tidak terjadi. Maksudnya kebanyakan orang kan berpikir Calvin kayaknya pribadi strong, pemimpin yang sudah otoritatif gitu, dan ternyata itu nggak benar ya. Iya, betul. Jadi memang di kota Jenewa sendiri kelihatan Calvin berpengaruh, tapi ya pengaruhnya tidak sebesar itu. Dia tetap ya hanya satu dari sebagian orang yang mengambil keputusan gitu ya. Oke. Yang terakhir Pak Udi, kalau mahasiswa atau orang-orang yang tergerak untuk bergumul menjadi hamba Tuhan, bisa kasih tips nggak apa yang bisa bikin yakin bahwa memang Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan dan melangkah masuk ke STT? Ya pasti ada beberapa respons gitu ya. Pertama memang dari respons pribadi dengan Tuhan. Jadi sendiri yang harus sadar gitu ya, siapa diri kita dan Tuhan mau pakai apa kita dalam kehidupan kita. Apakah panggil secara full time atau di luar daripada panggilan Tuhan, tetap melayani Tuhan tapi di luar daripada panggilan melayani secara full time. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya rasa juga perlunya daripada komunitas itu yang ya memberikan kesaksian juga. Jadi bukan cuma ya, secara pribadi yang merasa dipanggil oleh Tuhan, tapi ternyata tidak ada konfirmasi dari orang-orang gitu ya. Terus yang ketiga, ya selain bergumul sendiri, terus dari orang keluar gitu ya. Menurut saya dari hamba Tuhan juga penting gitu ya. Kita orang yang mengikut Tuhan bukan tanpa model, bukan tanpa contoh. Ya Tuhan bisa saja menyelamatkan kita dengan cara-cara yang spektakuler. Itu kita percaya ada freedom-nya Tuhan di sana. Tapi biasanya Tuhan akan ya memakai hamba Tuhan. Tuhan bahkan mengirim Kristus gitu kan, menjadi model contoh untuk ya kita mengikut dia juga gitu. Dan Paulus dipakai, Petrus dipakai. Pada akhirnya ada hamba-hamba Tuhan yang ya kita perlu dengarkan suaranya, arahannya untuk kemudian ya kita taat. Kayak tadi gitu ya, pendeta Romi yang mengkonseling saya. Itu sangat mengarahkan sebenarnya waktu itu. Saya jadi teringat disertasi Pak Udi akhirnya kan dibukukan ya. Kemudian di situ ditulis didedikasikan untuk pendeta Stephen Tong kalau saya nggak salah ya. Seberapa besar pengaruh Pak Stephen Tong ke pembentukan Pak Udi? Sangat besar sebenarnya gitu ya. Saya waktu ke Singapura pas di sana terus kemudian dikasih tahu gitu ya, wah gereja Reform Injili ada kebaktian. Waktu itu masih di Newton Life Church gitu. Sehingga akhirnya setiap minggu saya pergi untuk ya dengarkan kebaktian sore tersebut. Patong yang datang dan berkhotbah. Kembali Patong yang mengkhotbahkan secara eksposisi gitu ya. Sehingga tidak ada satu ayat pun yang dilengkap oleh beliau dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan situ ada kelimpahan luar biasa yang saya temukan. Terus juga Patong juga seorang apologet gitu ya, yang melakukan tanya jawab terus menantang daripada tantangan-tantangan yang diberikan pada kekristenan. Sehingga ada aspek itu juga gitu ya, yang sangat membentuk. Dan ditambah juga ya Patong seorang revivalist gitu ya. Sama seperti John Sung gitu. Jadi 3 tokoh yang tadi saya maksudkan juga, John Sung, terus kemudian Francis Schaeffer, terus kemudian Martin Lloyd Jones gitu ya. Ya waktu interview masuk ke STT gitu kan. Saya katakan juga, ya sama 3-3 ini ada di dalam diri Patong gitu. Luar biasa sekali gitu. Hamba Tuhan ini. Ya saya rasa itu sangat, ya kita bersyukur sekali deh, boleh hidup sejaman dan boleh melayani sama-sama dengan Patong. Pak Udi, terima kasih sekali untuk wawancaranya. Thank you Pak Jim. Tuhan pimpin studinya, Tuhan pimpin risetnya. Thank you. Ya. Yeah. Thank you Will.